Nah, Bapak Ibu selamat datang di Bincang LDHS edisi kedua. Nah, seperti kemarin kita bilang di Bincang LDHS ini kita berusaha untuk ya kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol sambil kita kasih edukasi mengenai autoimunitas dan mengenai peranan LDHS. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai autoimunitas atau tentang segala sesuatu tentang pengobatan yang masih bingung atau tentang peranan LDHS, kita coba adakan diskusi setiap hari Sabtu jam 2 siang ya. Karena kan tentunya banyak teman-teman yang nggak bisa keluar rumah atau bertemu dengan dokternya dan lain sebagainya. Jadi kita coba kita fasilitasi. Nah, jadi selain bisa diikuti di Zoom meeting, Bincang LDHS ini juga bisa diikuti di di YouTube Live ya. Tapi mudah-mudahan sih YouTube Live ini sekarang lancar nih, soalnya saya masih belum tahu bagaimana jadinya. Tapi the show must go on. Jadi kita mulai dulu ya. Kita mulai sesi pertama, saya akan berikan edukasi dulu, mungkin sekitar 20 menit sampai 30 menit mengenai autoimunitas dan peranan LDHS. Nah, habis itu kita break ya. Kita break dulu mungkin sekitar 15 menit, baru nanti kita akan mulai lagi, dimulai dengan sesi tanya-jawab gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kan waktunya kan cuma 30 menit, jadi kita usahakan ada 2 sesi gitu ya. Oke, sekarang kita mulai dulu mengenai autoimunitas dan peranan LDHS. Kenapa penting? Karena apalagi sekarang kita grup WhatsApp-nya udah banyak, ada sekitar 19 grup. Tentunya tingkat pengetahuan masing-masing tidak sama, dan walaupun kita udah sering bagikan buklet setiap hari, tentunya nggak semuanya suka membaca. Jadi makanya kita usahakan ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan supaya Bapak Ibu bisa terus belajar dan mencapai remisi bareng-bareng gitu ya. Saya selain sebagai dokter juga sebagai penyintas autoimun, ya jadi kita belajar bareng-bareng lah ya di sini. Oke, nah yang pertama yang akan kita mulai adalah sebenarnya apa sih autoimunitas itu gitu ya. Autoimunitas itu sendiri kalau misalnya kita gambarkan secara sederhana ya, jadi bukan penggambaran yang yang kompleks ya. Jadi secara sederhana sistem imun kita awalnya adalah harusnya mempertahankan diri terhadap infeksi ya. Apakah itu bisa berupa infeksi virus, infeksi bakteri, jamur dan lain sebagainya. Tapi pada autoimunitas sistem imun kita nih yang digambarkan di sini itu berbalik justru menyerang sel tubuh kita sendiri ya. Nah, walaupun tubuh kita selnya sudah berusaha bilang harusnya kamu nggak menyerang saya nih karena saya adalah bukan infeksi, bakteri, virus dan lain sebagainya, tapi dalam artian mereka tidak percaya ya, jadi mereka terus menyerang sehingga menimbulkan kerusakan baik di sel, jaringan maupun organ yang pada akhirnya muncul sebagai manifestasi dari autoimunnya itu ya. Nah, secara sederhana seperti itu. Nah, kalau kita lihat autoimunitas itu memang semakin lama semakin banyak. Kalau kita lihat dunia di 2030 nih sebelum ada corona ya, justru autoimun itu dianggap dan alergi adalah salah satu permasalahan medis yang sangat penting. Di sini dilihat ya, kalau misalnya wanita usia di bawah 65 tahun, autoimun disease itu merupakan salah satu top 10 ya. Dan biasanya autoimun itu memang ada riwayat keluarga ya. Ini biasanya ya. Karena autoimunitas itu sendiri punya komponen genetik sehingga individu dalam satu keluarga itu tentunya mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami autoimunitas dibandingkan dengan orang-orang yang berada di luar lingkungan keluarganya. Tapi pertanyaannya adalah pasti nggak sih? Nggak pasti, karena yang namanya komponen genetik itu pada satu individu bisa muncul, bisa tidak. Tergantung bagaimana gaya hidupnya, tergantung bagaimana seberapa jauh komponen genetiknya itu ada, ya sehingga nanti walaupun kita punya riwayat keluarga autoimun atau kita punya autoimun dan anak kita khawatir punya autoimun, belum tentu dia autoimunitasnya muncul kalau misalnya gaya hidupnya sehat. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana sudah dilihat nih,
Kalau kita pria di autoimun ini memang minoritas ya. Jadi kalau dilihat isinya cuma ada saya, Pak Puguh gitu ya. Kalau misalnya dilihat lagi ada beberapa Mas Rendra dan sebagainya, nggak banyak. Karena sebagian besar autoimunitas itu, apapun itu, yang paling mayoritas tentunya adalah perempuan ya. Nah kalau kita lihat di sini hanya ada beberapa autoimunitas yang laki-laki lebih banyak, seperti inflammatory bowel syndrome gitu ya, itu laki-laki lebih banyak. Tapi sebagian besar autoimunitas yang paling banyak adalah perempuan ya. Nah, autoimunitas apa sih yang paling banyak? Kalau di sini kan kita yang ngetren itu adalah lupus ya, sehingga kesannya lupus itu menduduki peringkat nomor 1 autoimunitas. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, ternyata di lupus itu sendiri, di autoimun itu sendiri, lupus itu nggak banyak ya. Yang lebih banyak justru adalah rheumatoid arthritis, psoriasis ya, inflammatory bowel disease atau Crohn's disease yang seringkali manifestasinya kadang-kadang kesannya ringan ya. Mungkin pasiennya cuma kembung-kembung atau pasiennya buang air besarnya tidak teratur, walaupun sebenarnya dia punya Crohn. Sehingga banyak pasien-pasien autoimun yang manifestasi gejalanya itu tidak muncul, sehingga pasiennya tidak sadar bahwa sebenarnya dia punya autoimunitas. Oke. Nah, kapan sih kita curiga diri kita punya autoimunitas? Tentunya teman-teman sendiri yang sudah mengalami ya. Tapi autoimunitas itu memang gejalanya bisa berbagai macam. Nah, mulai dari sulit konsentrasi, yang kita bilang namanya brain fog, ya kadang-kadang suka mudah lupa, susah berpikir, gangguan pandangan, rambut rontok, kecemasan, depresi, kelelahan, sesak nafas, peningkatan berat badan, kemudian susah mendapatkan keturunan, gangguan saluran cerna, mulai dari kembung, gangguan buang air besar, ya bisa bertambah sering atau bertambah jarang, ada juga yang dengan demam, ya ada juga yang mudah terkena infeksi, peradangan, sampai nyeri-nyeri sendi. Bagaimana sih caranya kita membedakan keluhan autoimun dengan keluhan yang lain? Kan sebenarnya kan seperti ini kan keluhannya bisa macam-macam ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama tentunya pasien dengan keluhan seperti ini, kalau misalnya baru terjadi sebentar, kita nggak terlalu mikirkan ke arah autoimun. Kalau misalnya dia sudah terjadi dalam waktu lama, minimal lebih dari 2 minggu, baru di situ dokter mulai berpikir nih, jangan-jangan ini keluhannya adalah autoimun. Tapi ada banyak keluhan-keluhan kronik lain seperti kanker ataupun infeksi kronik yang bisa menimbulkan keluhan-keluhan yang sama. Tentunya itu nanti harus disingkirkan terlebih dahulu, baru setelah itu kita bisa berpikir ke arah autoimunitas. Karena biar bagaimanapun, walaupun semakin banyak, autoimun itu sendiri tetap bukan merupakan penyakit yang banyak dijumpai di masyarakat ya. Walaupun semakin lama memang semakin banyak dan diperkirakan tahun-tahun ke depan itu bisa jadi nanti sebagian besar orang akan punya gangguan imunitas walaupun tidak muncul sampai jadi autoimun ataupun alergi. Oke, nah sekarang ini saya slide-nya harusnya sudah dirubah ya. Di sini saya baru bilang lebih dari 100. Saat ini data terakhir sudah lebih dari 150 kondisi autoimunitas yang terjadi di masyarakat ya. Autoimun sendiri itu keluhannya atau keterlibatan organnya bisa bermacam-macam. Mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Ujung kepala misalnya dari rambut ya, kita kenal yang namanya alopecia areata atau rambutnya rontok, rontoknya seceplok-seceplok gitu ya. Nah, itu sendiri merupakan kondisi autoimun. Sampai ke kulit, muncul psoriasis, muncul vitiligo ya, muncul skleroderma ya, atau muncul eksema. Eksema itu dermatitis ya. Sampai ke ujung kaki ya, mulai dari gangguan saraf, ada yang kesemutan, baal-baal, sampai ke keluhan di tulang ya, seperti yang saya alami ini adalah ankylosing spondylitis. Itu adalah kelainan terutama di tulang belakang, kita mengalami inflamasi, bengkak, kekakuan gitu ya. Nah, jadi tentunya banyak sekali kelainan atau autoimun yang bisa terjadi. Nah, di sini kita mulai masuk ke komponen yang penting ya. Kenapa sih LDHS itu penting pada pasien-pasien? Sebenarnya bukan hanya orang-orang yang mengalami autoimunitas, tapi juga orang-orang yang mengalami alergi, orang-orang yang mengalami penyakit inflamasi zaman modern seperti diabetes, hipertensi, ya. Itu kita perlu memahami interaksi antara faktor genetik, faktor lingkungan,
sama faktor di dalam tubuh kita sendiri. Ya, di sini baru kita bisa berharap bagaimana caranya kita mencapai remisi terhadap kondisi-kondisi tersebut. Karena yang namanya penyakit kronik itu tidak hanya bisa diobati dengan obat saja. Kalau kita ngobati dengan obat saja, mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman dengan hipertensi, tekanan darahnya semakin lama semakin tinggi, gula darahnya semakin lama semakin sulit terkontrol, atau autoimunitasnya makin sulit terkontrol sehingga obat-obatannya semakin lama semakin banyak dan semakin banyak. Oke. Nah, itu adalah karena sibuknya hanya memberikan obat ya dan tidak berpikir untuk bagaimana cara kita mengendalikan komponen-komponen yang lainnya ya. Kalau misalnya kita lihat di sini autoimun ada komponen genetik jelas. Beberapa orang dengan komponen ini kode-kodenya ajaib ya, HLA-DR ya, HLA-DQ2, HLA-DQ8, CTLA4 ini merupakan komponen genetik yang meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami autoimunitas ya. Tapi komponen genetik ini sifatnya seperti saklar lampu. Kalau tidak ada yang menyalakan dari faktor lingkungan dan faktor tubuh orang tersebut, komponen ini nggak akan nyala, ya. Atau sudah nyala pun bisa kita matikan, ya. Beberapa faktor lingkungan yang penting apa? Mungkin kita kekurangan yodium, mungkin kita kekurangan selenium, mungkin ada masalah obat-obatan. Beberapa orang seperti yang mengalami lupus, bisa ternyata lupus itu dicetuskan sama obat-obatan, atau bisa juga infeksi. Ada orang yang terinfeksi virus kronik seperti virus herpes, seperti virus Epstein-Barr, atau virus infectious mononucleosis, itu bisa menyebabkan terjadi autoimunitas. Sehingga seringkali kalau ada individu dengan autoimunitas yang sukar kita kendalikan atau kelelahannya yang hebat, ini infeksi kronik harus kita singkirkan. Stres ya, Bapak Ibu, sekarang kan sering banyak di rumah ya. Kalau di negara-negara baju banyak tuh yang di rumah suami istri yang tadinya baik-baik saja ketemu terus-menerus malah jadi ribut ya, jadi stres, akhirnya banyak yang bercerai. Nah, ini nggak boleh nih sampai terjadi ya. Kita harus belajar juga bagaimana cara mengendalikan stres. Makanya nanti di komponen LDHS, pengendalian stres itu akan menjadi salah satu yang penting ya. Selain itu adanya polusi dan toksin ya. Ini yang seringkali kadang-kadang kita suka kelewatan. Kalau yang polusi yang jelas seperti asap kendaraan, air yang kotor, itu tentunya kita sudah tahu lah. Tapi ternyata ada banyak toksin-toksin yang suka masuk secara tidak sadar di dalam tubuh kita, seperti pemakaian plastik untuk bahan makanan yang panas, ya, kemudian pemakaian alat masak yang dengan lapisan anti lengket. Kemudian juga yang suka dilupakan adalah toksin-toksin yang masuk lewat produk-produk kecantikan seperti sampo, sabun ya atau lotion ya. Dan juga ini yang sekarang lagi ngetren adalah gluten ya. Gluten ini memang sampai saat ini masih kontroversial. Apakah setiap orang harus pantang gluten atau tidak? Tapi studi-studi sudah membuktikan bahwa gluten ini memang menyebabkan inflamasi di dalam tubuh ya. Sehingga sedikit banyak kalau kita mengurangi asupan gluten ke dalam tubuh, inflamasi di dalam tubuh kita akan lebih terkontrol ya. Dan kalau dia lebih terkontrol, tentunya dia akan lebih baik ya. Nah, ini juga ternyata kalau lingkungannya terlalu bersih, itu juga buruk ya, overly sterile environment ya. Walaupun saat ini Bapak Ibu, kebersihan harus menjadi nomor satu ya, karena kan kita sedang berperang melawan infeksi virus corona ya. Jadi cuci tangan dan tindakan higienitas lainnya tidak boleh dilupakan ya. Nah, ini ada juga faktor-faktor dalam tubuh kita sendiri. High leptin, misalnya pada orang-orang gemuk, ya, kemudian kekurangan vitamin, ya, kemudian gangguan dari mikrobiom atau bakteri yang baik yang ada di dalam tubuh kita. Yang kalau di sini masih dibilang gut atau saluran cerna, ternyata bakteri baik itu tidak hanya ada di saluran cerna, tapi ada juga di saluran nafas, ada juga di mata, ada juga di kulit, dan itu akan menjaga supaya sistem imun kita bekerja dengan baik. Nah, kalau misalnya gut microbiome-nya itu terganggu, itu yang akan mengakibatkan terjadinya autoimunitas yang tidak terkontrol. Selain itu, yang harus diperhatikan ini adalah yang ini. Ya, mulai dari leaky gut, kehamilan, menopause, ya, pubertas, ya, usia.
Nah, semakin perempuan hamil atau mengalami gangguan hormonal pada saat menopause atau pubertas itu akan meningkatkan risikonya untuk mengalami autoimunitas ya. Oke, nah setelah kita melihat pentingnya pentingnya kita mengenali komponen-komponen apa saja yang menyebabkan autoimunitas. Jadi kita sekarang belajar bagaimana caranya kita mengendalikan itu. Tentunya tidak cukup hanya berobat saja, tapi gaya hidup kita juga penting. Dengan konsep yang namanya 5 dasar hidup sehat. Konsep 5 dasar hidup sehat ini sebenarnya dikumpulkan dari berbagai macam literatur yang memang sudah menunjukkan adanya bukti manfaat untuk mengendalikan berbagai komponen dalam autoimun ya. Jadi kita nggak bisa mengerjakan hanya satu komponen saja di 5 dasar hidup sehat ini. Karena kelima komponennya itu harus dijalankan secara komprehensif ya. Tapi walaupun tentunya dalam penerapannya kita nggak bisa langsung ya, karena banyak teman-teman yang stres yang berpikir bahwa waduh dok, saya nggak bisa ngerjain semua, berarti autoimun saya nggak bisa remisi dong. Nggak juga. Jadi kita ambil satu-satu aja yang bisa kita lakukan dan samalah kayak bikin rumah gitu ya, tentunya kan nggak berharap langsung jadi, tapi kita mulai dari bawah dulu, satu persatu gitu ya, dan apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Oke. Nah, komponennya apa saja? Yang pertama adalah gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu terdiri dari makanan sehat, kontrol teratur, vaksinasi apabila diperlukan, dan jaga kebersihan. Makanan sehat saat ini sangat penting ya, karena diketahui bahwa makanan itu memainkan peranan bukan hanya dengan memberikan makan terhadap mikroorganisme yang baik, tapi juga gluten bisa menyebabkan terjadi inflamasi, racun yang masuk dari dalam makanan kita bisa menyebabkan terjadi inflamasi. Saya menyederhanakan menjadi 3 yang harus diingat. Makanan sehat itu yang pertama adalah rendah kalori ya. Jadi sebisa mungkin kurangi, terutama adalah gula-gula sederhana ya. Kemudian rendah antigen. Antigen setiap orang ini beda-beda. Ada yang sensitif terhadap gluten, ada yang sensitif terhadap zat penyedap, ada yang sensitif terhadap berbagai macam bahan kimia ya. Dan juga yang harus diingat adalah kita harus berbanyak makanan yang kaya antioksidan, pre dan probiotik dan nutrisi esensial. Gampangnya bagaimana? Sebenarnya gampangnya adalah dengan mengikuti pola yang dibilang isi piringku dari Kemenkes, di mana separohnya harus sayur dan buah-buahan, seperempatnya adalah karbohidrat kompleks, seperti kalau nasi, ya usahakan nasi merah dan lain sebagainya, dan seperempatnya adalah komponen protein. Ya, protein di sini memang kita usahakan sebisa mungkin adalah protein yang minimal hormon, minimal zat toksin. Ya, nanti sebenarnya di booklet itu ada banyak bagaimana cara pemilihannya, tapi secara umum saya jelaskan secara demikian. Tentunya semua bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi kehidupan masing-masing. Yang paling penting prinsip dari rendah kalori, rendah antigen, kaya antioksidan, probiotik dan nutrisi esensial ini tercapai ya. Karena sebenarnya seperti pre dan probiotik, mikirnya kan mungkin harus pakai suplemen yang mahal. Tapi sebenarnya dengan makanan-makanan tradisional Indonesia seperti tempe, oncom, tauco, dan makanan fermentasi lainnya itu juga bisa tercapai, walaupun mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan suplemen yang dosis tinggi. Tapi semua bisa dicapai ya dengan kita memodifikasi sesuai dengan kondisi kita. Nah, kemudian apabila diperlukan dan pasiennya sudah remisi, kondisinya tidak memakai obat-obatan dosis tinggi, antibodinya tidak tinggi, kita perlu mempertimbangkan vaksinasi ya. Tapi ini tentunya kalau vaksinasi harus dengan konsultasi dari dokter yang merawat. Oke. Kenapa vaksinasi itu penting? Seperti yang tadi sudah dikatakan, salah satu pencetus daripada salah satu pencetus dari kekambuhan autoimun itu adalah karena adanya infeksi. Sehingga kalau kita bisa mencegah infeksi, tentunya autoimunitas kita harapkan bisa lebih tercapai ya. Nah, Bapak Ibu, ini kan ada beberapa yang nanya lewat chat.
Nanti mungkin kita lebih enak di sesi kedua ya, nanti langsung tanya langsung, bisa raise hand ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang harus kita pertimbangkan adalah olahraga. Itu adalah aktif mandiri ya. Olahraga penting, kenapa? Karena olahraga sendiri akan meningkatkan kapasitas antioksidan alamiah tubuh, sehingga kerja sistem imunitas kita akan menjadi lebih baik, walaupun baik dalam melawan infeksi maupun dalam menekan inflamasi ya. Olahraga apa yang bagus? Prinsipnya adalah olahraga teratur, 30 menit setiap kali, 3-5 kali per minggu, dengan 1 hari istirahat. Yang paling bagus dari pengalaman kita, karena tidak menimbulkan cedera sendi dan lain sebagainya, adalah yoga, pilates, dan tai chi ya. Tentunya kita memang harus berusaha bagaimana caranya memasukkan olahraga ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini masih jadi perjuangan buat saya juga, tapi ya kita ingatlah bahwa ini adalah merupakan suatu hal yang penting ya, walaupun kadang-kadang dokternya males juga. Oke, nah selain itu kita juga perlu mengendalikan stres ya, mulai dari berdoa, kemudian manajemen waktu dan pribadi, kemudian komunikasi positif. Ini akan menyebabkan sistem imun di dalam tubuh kita itu bekerja dengan baik, karena ada konsep yang kita bilang namanya psikoneuroimunoendokrinologi. Jadi Bapak Ibu, di dalam sistem imun kita ini ternyata sistem saraf, sistem imun, dan sistem kelenjar kita ini semuanya saling berinteraksi untuk mengendalikan segala macam fungsi di dalam tubuh kita. Sehingga nggak bisa nih kita hanya mengendalikan sistem imun dan hormon kita, tapi sistem saraf kita bekerja berlebihan. Tentunya itu juga akan menjadi stresor, sehingga menyebabkan autoimun kita akan kambuh ya. Jadi kita harus mengendalikan ketiganya dengan baik. Oke, selain itu juga di sini adalah manfaatnya kita bergabung dalam komunitas ya. Dengan kita bergabung dalam komunitas, dengan gabung dengan komunitas pembelajar, kita bisa semakin tahu, semakin belajar, menghindari menjadi korban endorsement ya, menghindari menjadi korban orang-orang yang jualan dan lain sebagainya, tetapi juga saling mendukung, saling belajar, sehingga semakin lama kehidupan kita, karena kan kita tujuannya adalah hidup dengan autoimun ya. Hidup dengan autoimun itu bukan mencapai remisi yang instan, tapi mencapai remisi jangka panjang. Oke.